Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam WIM, ketujuh Mayor, ke-8 Cimori, ke-9 ULTJ, ke-10 Cleo, ke-11 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke pertama ada INDF yang ditutup di 7.100 terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka resminya INDF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya UNDF bagus, big akumulasi, dan Bapak Ibu perhatikan yang beli di tanggal 13 tuh asing semua. Top bayarnya kalau ditarik seminggu ada big akumulasi dan asing semua yang beli. Rata-rata average-nya ya di 7.000, 7.100. Jadi gimana minggu ini? Minggu ini potensi tetap rebound, targetnya sih nggak jauh mungkin ya. 7.500, 7.400 itu aja kalaupun mampu. Akan menguji resistennya yang cukup kuat dari semenjak November 2020. Berarti 4 tahun yang lalu itu yang akan diujinya. Trennya bagus nggak? INDF tahun ini trennya bagus dan tetap akan uptrend. Ya. Maksudnya uptrend akan tembus 7.400-nya. Kalaupun minggu ini atau minggu depan nggak mampu tembus di September, ya di Oktober atau November tetap tembus. INDF ya, peluang besar tembus, saatnya bangkit untuk INDF. Itu aja. Tren jangka pendeknya yang penting nggak jebol 7.000 masih aman. Kalaupun pakai average down, kalau yang nyangkut beli harga pucuk minggu kemarin nggak masalah, tinggal average down. Bingung cara average down? Bapak Ibu bisa tonton video komunitas YouTube Bornet Trader, pilih yang pro trader. Ya, dan juga minggu ini ada saham-saham pilihan, ada sekitar 4-5 saham yang menarik untuk Bapak Ibu perhatikan. Bagi Bapak Ibu yang join di grup Swing Trader, Stockbit ataupun Mirai, bisa langsung DM saya di Telegram untuk mengetahui cara average down yang benar, cara bagaimana beli saham saat sangkut. Nah, Bapak Ibu langsung DM aja ya. Itu aja untuk INDF. Menarik nggak? Harusnya masih ada tarikan minggu ini ke atas. Lanjut. ICBP yang ditutup di harga 11.325 terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka resminya ICBP ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ICBP open gap down kemarin dan tutupannya diturunin juga di markdown kah? Coba lihat dulu ya. Ya diturunin tapi nggak dalam, cuman 100 poin ya, ideal, nggak masalah. Potensi kemana minggu ini? Rebound. Target reboundnya 11.500, 11.600 ya. Kalau bisa sampai 12.000 bagus. Tahun ini tembus nggak? Ada potensi nggak all-time high? Kalau dilihat tetap ada potensi. Kalaupun turun, skenario terburuknya ICBP untuk swing low 10.000 itu maksimal. Dan tetap tahun ini peluang besar ICBP membentuk pola. Bisa juga dibilang ascending triangle ataupun pola cup and handle dengan neckline 12.000 tembus tahun ini. Berarti ada peluang besar tahun depan sudah di atas 12.000 ICBP bergerak. Dan ICBP ini sudah lama sideways ya. Semenjak 2019, berarti 5 tahun yang lalu di Oktober. Dan Bapak Ibu perhatikan ini, kalau saya lihat view lebih panjang untuk 3 bulan ke depan, ICBP sudah terkonfirmasi membentuk swing low-nya 10.000. Peluang besar tetap tembus 12.000-nya tahun ini. Ya, time frame weekly-nya juga bagus, sideways-nya juga bagus, volume ya biasa aja sih volume, tapi ya menarik. Time frame monthly. Monthly-nya juga bagus. Ya, tahun ini harusnya rebound. Ya, palingan kalaupun monthly-nya di September ini merah, terus Oktober merah, November siap-siap digas. Pokoknya Oktober November tuh siap-siap tembus 12.000 lah untuk ICBP. Kita lihat nanti ICBP. Lanjut, ada UNPR yang ditutup di harga 2.200 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNPR di distribusi. UNPR, nah ini sudah mulai sideways. Mungkin minggu ini ada tarikan, mudah-mudahan. Harusnya ada tarikan sekali. Ya lumayan lah kalau dibawa ke 2.300, 4%, 5% ya. Harus rebound. Risknya pakai aja 2.170, turun dari itu ya udah buang aja. Minggu ini turun buang aja, udah gagal. Mungkin nggak bisa mantul dari 2.000. Ya mungkin aja. Harusnya kalau sektor consumer good rebound tahun ini ya
doakan aja harapannya ya, mudah-mudahan, tapi ini disclaimer, 2000 support kuatnya. Kalau mampu bertahan nanti ya siap-siap rebound dari 2000 atau 1900 lah. Kita lihat update-nya nanti untuk UNPR. UNPR menarik ya? Ya pasti ada potensi menarik. Saham turun tuh pasti ada naiknya, apalagi UNPR kan masih bisa konsisten bagi dividen, masih bisa konsisten cetak profit walaupun ya kinerja menurun. Tapi ya tetap aja saham jelek aja bisa bangkit, apalagi saham sekelas UNPR. Ya, kita lihat nanti. Ini dia di titik terendahnya semenjak 2010. Berarti 14 tahun yang lalu. Dan dari peaknya itu dia turun sudah 7 tahun. Ya, bagi Bapak Ibu yang nyangkut berarti udah 7 tahun ya. Tapi selama 7 tahun Bapak Ibu mungkin dapat dividen ya lumayan juga mungkin ya. 7 tahun coba kita hitung ya. 2018 6 tahun ya. Ya 6 tahun. Dividennya 505 di harga 10.000 berarti 5%, terus dividennya 410 di harga sekitaran 9.000 berarti 4%, 9%, terus 775 saat di harga 8.900 berarti hampir 10%. Sudah berapa tuh? 25%. Terus 100 itu pas di harga 8.000 22, 24, 24, terus 430 di harga 8.000 5%, 30% ya. Ya udahlah. Ya sekitaran 50% berarti ya Bapak Ibu harusnya masih aman ya, walaupun nyangkut harusnya Bapak Ibu dividennya itu bisa nutup sebagian ruginya, tinggal approach down. Itu aja untuk UNPR ya. Ya kalau saya sih trading pendek aja ya. Minggu ini kalau memang ada flow-nya besok mungkin bisa entry juga tuh. Kita lihat aja besok ya. Saya sih kalau ada yang menarik UNPR ataupun grup-grup rokok ya biasanya saya infokan live update. Kalau Bapak Ibu tertarik join untuk live update, live market di jam bursa berjalan itu bisa join menggunakan Stockbit. Masukkan kode external community R-nya besar R41778 ataupun grup swing trader, Borneo trader ataupun grup Mirai Sekuritas. Ya, kalau tertarik join. Itu aja untuk UNPR. Lanjut. HMSP yang ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya HMSP ada akumulasi walaupun tipis. HMSP saat ini rebound, mudah-mudahan rebound ya. Pokoknya MSP jangan turun di bawah 730. Ya memang 700 support kuat. Kalau dia membentuk swing low-nya kemungkinan besar kalau pandangan saya bisa ke 650 lagi ya. Itu pokoknya hati-hati kalau dia jebol 700 kalau saat ini. Itu aja untuk MSP, tapi untuk jangka menengah tahun ini sektor consumer good tetap akan menarik tahun ini. Kemungkinan besar. Kalau melihat dari chart ya, ini saya melihat dari chart dan belum pasti juga ke depannya, tapi kemungkinan besar tetap menarik sektor consumer good tahun ini. Ya, kita lihat untuk UNPR. Lanjut. Jadi tren jangka pendeknya UNPR time frame weekly-nya kita lihat. Doji volume meningkat, rebound, harusnya rebound minggu ini. Ya, target 800 kalau mampu untuk HMSP. Lanjut, GGRM yang ditutup di harga 16.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya GGRM diakumulasi. Langsung saja katanya GGRM masih sideways. Gimana dengan banda detektor? Bagus, akumulasi. Jadi kira-kira kemana minggu ini? Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi 2 minggu volume kecil dan sideways 2 minggu tuh nggak kemana-mana. Minggu ini sangat mungkin, tapi ini disclaimer, rebound. Targetnya 16.800, 17.000. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Potensinya menurut saya disclaimer, jangan ditelan mentah-mentah ya. Potensi rebound GGRM. Lanjut, ada WIM yang ditutup di harga 970, terkoreksi 1,52%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya WIM diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. WIM saat ini lagi berjuang menembus 1.000. Kalau tembus besok Selasa, tembus 1.000 gas. Kemana arahnya? Targetnya nggak usah jauh-jauh dulu ya. Kalau dikasih 5% seminggu atau 2 hari 3 hari itu udah lumayan. Ya strategi sekarang ya seperti itu, cuan bungkus saja ya lah. Tapi kalau Bapak Ibu masih berharap lebih tinggi silakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan minggu kemarin dia sudah membentuk swing low. Low yang lebih tinggi, dan kalau dilihat time frame weekly-nya juga
cukup bagus. Dia itu koreksi tapi volume kecil dan membentuk higher high higher. Minggu ini mestinya kalau tembus 1000 lanjut 1050 minimal arah WEM. Itu aja. Lanjut. Ada Mayor yang ditutup di harga 2710 terkoreksi 2,51%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Mayor ya tektokan lah Mayor. Minggu kemarin dia dari 2600 ke 2800. Ya lumayan dikasih 4% seminggu ya. Ya ini lihat Mayor. Beli support jual resisten dapat tuh. Setiap minggu 2 minggu Bapak Ibu dapat. Ya kalau dikasih berapa tuh? Dikasih 4% 2 minggu 8%. Potong fee 1%, 7% net. Lumayan kan? Mungkin potong pajak materai 10.000 2 kali. Ya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu berharap profitnya lebar mungkin 10-20%. Ya saat ini Bapak Ibu dibawa naik turun kan belum pasti. Tapi kedepannya kita nggak tahu juga kalau dia bisa langsung tembus kan. Ya setiap strategi, setiap trading plan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang itu yang harus Bapak Ibu pahami dan harus menyesuaikan dengan psikologis Bapak Ibu. Dan ya yang pastinya tujuannya portofolio bertumbuh ya harapannya. Jadi seperti itu untuk Mayor tetap minggu ini akan uji 2800 lagi. Bahkan 2880. Ya mudah-mudahan bisa Mayor. Lanjut. Ada Cimori yang ditutup di harga 5.350 terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya Cimori potensinya kemana nih? Kalau dilihat time frame weekly-nya. Ya ada potensi rebound. Ada potensi all time high. Tapi ya, habis itu turun kita nggak tahu lah. Ada potensi ke 5.500. Ya berarti ada kenaikan mungkin sekitaran 3-5%. Ya. Dengan kondisi sekarang yang penting nggak jebol 5.300 saja. Udah tren jangka pendeknya. Ini kan dia sideways. Sideways tren pendek minggu ini nih antara ditarik naik atau kena buang. Itu aja. Kalau dia jebol 5.300 ya sinyal lemah besok untuk Cimori. Ya itu aja. Lanjut. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1.805 terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk ULTJ. Waduh. Minggu ini mudah-mudahan rebound lah. Kenapa? Volume hari Jumat tuh cukup meningkat. Ya 2 kali lipat volume biasanya. Coba lihat pada detektor normal. Tapi ya harusnya sih teknik rebound. Minggu ini teknik rebound targetkannya nggak usah tinggi-tinggi. Dapat 3% atau 4% udah lumayan. Dan risknya cuma 2% untuk ULTJ. Minggu ini jebol 1770 gagal. Ke bawah dulu. Tapi gimana trennya? Trennya masih bagus akan sideways tetap. Ya ini bahkan target saya 2400 nih kalau dia tembus 2000. Kita lihat apakah swing low-nya di 1800 atau swing low-nya nanti kalau misalnya ISG ada koreksi itu di 1600. Tapi ini seharusnya jadi swing low bottom maksimalnya untuk ULTJ. Jebol lagi enggak, 1600 tetap ditahan. Kalau misalnya ke situ. Tapi mudah-mudahan enggak turun ke situ. Cuman di 1800 dan siap-siap. Targetnya ya kalau bisa tahun ini 2400 tuh udah bagus untuk ULTJ. Lanjut. Ada Cleo yang ditutup di harga 1265 menguat 4,54%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cleo ada akumulasi. Cleo saat ini bagus lagi ya. Rebound lagi dari 1100. Selamat bagi Bapak Ibu yang nangkap pisau jatuh. Perkiraan saya ya kalau dia jebol 1100 ke bawah. Tapi Bapak Ibu lihat ternyata nggak jebol-jebol juga. Cuman sayangnya dia kepentok 1300 dan koreksi. Gimana nih minggu depan? Tetap ada peluang menguji kembali 1300-1350. Tapi kalau beli harga sekarang itu agak rawan. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu nekat waktu di 1100 nih ya ini. Karena ini level psikologis antara dia memang turun langsung dalam atau bisa naik swing atas. Itu ya. Tapi minggu ini gimana nih? Kalau dilihat time frame weekly-nya mestinya ke atas lagi. Satu candle lagi dia mencoba menguji area 1300-1350 untuk Cleo. Lanjut. Ada Hoki yang ditutup di harga 124 terkoreksi 3,12%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Hoki diakumulasi. Hoki saat ini turun. Belum kemana-mana ya Hoki. Hoki itu nanti kita lihat pas ISG mulai reversal setelah koreksi. Nah pokoknya Hoki kalau sudah di atas 130 nantinya sebelum akhir tahun atau di Oktober menarik menurut saya. Ya Hoki di atas 130 menarik. Tapi nanti kita tunggu ya. Apakah 120-nya ini jebol? Kita lihat aja nanti. Ya kalau saya lebih wait and see.
terlihat ada akumulasi tapi biasa aja nih. Belum menarik kalau mau spekulasi buy ya di dekat-dekat 120 supportnya. Hoki. Lanjut, ada nasi yang ditutup di harga 116 terkoreksi 3,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya nasi didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, nasi saat ini belum mampu juga tembus 125. Kita lihatlah ke depannya. Kalau dia tembus 120, 125 minggu ini harusnya menarik. Ada potensi ditarik. Mudah-mudahan lah. Coba time frame weekly-nya. Nah, time frame weekly-nya volume besar tuh. Cuman sayangnya dia belum mampu tembus 125. Minggu ini tembus minimal 140 bisa tuh. Masih. Kita lihat. Sekarang Bapak Ibu support kuatnya tetap pakai 100. Harga sekarang memang harga nanggung tapi ada support minor di 110. Bingung kan? Nah, kalau bingung, tanggung. Kalau feelingnya nggak terlalu kuat ya jangan dibeli, jangan dipaksa. Mending kita nggak dapat profit daripada resikonya lebih besar. Ya, sabar, tunggu saham yang bagus momentumnya, bagus sesuai teknik yang Bapak Ibu kuasai. Baru entry. Kalau hari ini nggak dapat, besok ada hari-hari berikutnya. Itu untuk nasi. Yang menarik sebenarnya nasi kalau bisa tembus 125-nya minggu ini. Harusnya sih lanjut. Saham terakhir ada Aisyah yang ditutup di harga 127 terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Aisyah ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Aisyah udah bagus ya. Minggu ini potensi tetap rebound. Kalau saya lihat ada potensi mencoba rebound. Time frame weekly-nya koreksi biasa ya. Dan turunin aja dikit lagi ya. 125 lah. Kita pakai 125 aja supportnya. Itu harus dijaga. Kalau jebol ya udah gagal. Turun ke bawah. Tapi minggu ini gimana? Rebound. Target reboundnya 133, 135. Kalau jalan minggu ini. Pokoknya besok kalau hijau harusnya serius naik ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk Aisyah. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.